Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Oke, kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 26 April 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa dari ketiga market pair USD saat ini, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market Euro USD. Secara keseluruhan di hari Senin kemarin sudah kita bahas ya, di mana ada dorongan bullish yang sangat signifikan kenaikannya. Tapi pergerakan impulsif ini tidak mampu bergerak menunjukkan potensi break di atas key resisten di 1.10758. Bahkan terjadi dorongan seller yang cukup signifikan ya, terbentuknya impulsif bearish di hari Selasa kemarin. Dan ternyata dorongan impulsif bearish ini dikarenakan indeks dolar ya terjadi penguatan kembali, dan news di sesi Amerika khususnya CB Consumer Confidence dan beberapa news yang lain itu menunjukkan hasil ya atau dorongan bullish pada indeks dolar. Maka di sini Euro USD terjadi penurunan dan saat ini membentuk bearish engulfing, dan tentunya kalau kita perhatikan apakah ini membentuk double top, ini top pertama, ini adalah top kedua. Jika mana ini terjadi, maka akan terjadi lanjutan bearish untuk koreksi. Gagalnya break di atas daripada high tertingginya dari tanggal 14 April ya. Di sini ada key resistance 1.10758. Oke, keluar sudah dari area konsolidasi, area inside bar, tapi tidak menunjukkan potensi penguatan, bahkan membentuk sebuah pergerakan false break atau membentuk bearish engulfing ataupun double top. Tapi tentunya kalau terjadi bearish engulfing seperti ini, yang sering saya lakukan adalah saya tarik dari posisi tertingginya, saya akan mencari area 50% yang seperti ini kurang lebihnya. Nah, oke, saya mendapatkan area 1.10158. Saya akan tambahin, biasanya selain 50% itu akan kecenderungan ke 236 sampai 38,2. Oke, 23 ya. 3 level ini yang nantinya akan saya jadikan acuan untuk terjadinya penerusan bearish atau penerusan bearish untuk koreksi dari pembentukan bearish engulfing. Oke ya. Sekarang kita langsung aja turunkan lagi di time frame 4 jam. Kita cari tahu informasi yang lebih kuat. Oke, di time frame 4 jam. Nah, ini posisi terakhir ya. Tentunya Anda bisa lihat setelah terjadi pergerakan bullish engulfing di hari sebelumnya, dan ternyata respon kuat order block di zona sell ini direspon ya. Dan impulsif bullish sebelumnya ini sudah saya tandain, jika mana terjadi breakout di 1.10456 di sini ya. Terjadi breakout impulsif bearish, maka menunjukkan potensi penurunan karena di sini ada 3 inside down. Ada mother bar, ada inside bar, kemudian impulsif bearish, maka di sini menunjukkan penurunan. Oke, maka order block di zona sell ini berfungsi dan menunjukkan hasil penurunan. Oke, sekarang kita hapus dulu coret-coretan trading plan-nya, kita hapus. Zona sell sudah direspon, kemudian order block ini saya akan geser seperti ini. Ya, sudah direspon, artinya sudah tidak digunakan lagi. Oke, sekarang kita akan menganalisa ya untuk hari ini. Coba kita cek, ini kan time frame 4 jam. Nah, pergerakannya juga impulsif bearish, bahkan close di bawah bullish engulfing ya. Opennya di close, artinya di breakout. Menurut saya ini menunjukkan aksi penurunan berlanjut karena area ini ada area compression atau membentuk sebuah area liquidity. Ini akan rawan di sweep ya, artinya akan rawan di break oleh pergerakan impulsif berlanjut. Tentunya kalau kita perhatikan ada area order block time frame 1 jam, nanti kita cek apakah zona buy ini berfungsi dengan baik. Oke, langsung aja kita lihat dorongan impulsif bearish ya. Ini saya akan rapikan yang ini juga. Sebentar, kita akan rapikan karena saya mendapatkan potensi pola bearish engulfing dan area 38,2%, kemudian 23,6 sampai 50% ini menjadikan titik uji ya atau kenaikan untuk naik, retest dan melanjutkan penurunan, itu maksud saya. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame 1 jam karena dorongan sellernya sangat kuat. Nah, ini sudah terlihat saat ini membentuk pola
area compression ya di akhir sesi penutupan untuk Euro USD. Artinya area compression ini menurut saya ini juga rawan akan terjadinya sweep liquidity ya, bahasanya seperti itu. Ya ini posisinya, jadi hati-hati, ini kenaikannya hanya sebatas membentuk pola area compression. Artinya ini juga rawan akan terjadinya dorongan seller mengambil posisi area liquidity di sini, dan ini juga ada liquidity banyak sekali. Apakah area zona buy ini berfungsi, itu aja pertanyaannya, karena saya agak ragu karena di sini sudah tidak fresh ya, sempat diambil di candle yang ini ya, ekornya masuk kepada area zona buy. Tentunya sementara ini kita gunakan area ini menjadi area zona pantau aja ya. Kita geser dulu sebentar ya, kita geser dulu posisinya, kita geser seperti ini. Oke ya, itu adalah order block yang terjadi di time frame 1 jam ya. Ini menjadikan zona pantau sementara ya. Kalau sampai terjadi penurunan di sini, tinggal kita pantau dulu apakah ada potensi pembalikan nantinya yang membutuhkan konfirmasi yang cukup kuat ya untuk area zona pantau ini. Karena ada area sudah tidak fresh ya order block ini. Oke, ini juga menarik sekali. Yang saya tandain di sini juga ada area liquidity ya. Ini juga belum diambil. Artinya memang ketika nanti posisi ini terjadi retest dan kemudian dia turun kembali menyentuh area order block, pastinya di sini pasti akan ada respon, entah itu akan bergerak konsolidasi sampai berhasil break di bawah low weekly. Jika itu terjadi, maka rawan akan menuju area extreme probability ya. Di area ini akan di sweep, oke, diambil oleh pergerakan, baru dia akan bergerak naik. Gambarannya seperti itu. Secara tren masih kecenderungan naik. Oke, ini adalah time frame 1 jam. Menariknya untuk time frame 1 jam ini saya melihatnya di sini juga ada drop base drop ya. Tapi apakah mampu sampai area sini? Dan tentunya hal yang perlu kita pantau adalah ini area golden level sampai dengan 38,2%. Minimal sampai area sini dulu menjadikan pemantauan. Di bawahnya ada 23,6%, itu juga wajib dipantau ya. Memang ada 3 informasi ini dipantau dulu. Ini adalah menjadikan zona sell ya. Sini ada zona sell. Nah, sampai area ini ada zona sell, saya tandain dulu. Oke. Nah, maka gambaran saya adalah seperti ini. Besar kemungkinan ini akan menguat ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, menunjukkan kenaikannya. Ya, seperti ini gambarannya, akan menguji di posisi 23,6 sampai dengan 38,2%. Sampai nanti ada pattern pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inset down ya, menunjukkan penurunan. Maka ada potensi penurunan seperti ini gambaran saya, dan akan melanjutkan penurunannya sampai ke area zona pantau, minimal sampai area sini. Tapi kalau ini terjadi pergerakannya ternyata betul-betul menguat, ya hati-hati, dia akan menunjukkan kalau break ya, impulsif bullish gitu contohnya di atas 50% akan menunjukkan kenaikan berlanjut. Tapi dengan adanya bearish engulfing menurut saya sangat berat ya, kalau tidak ada momentum yang sangat kuat. Dan saat ini untuk trading plan saya seperti ini, saya akan pantau area 1.09888 sampai dengan 1.10158, yaitu di area zona sell. Oke. Ini Euro USD. Sekarang kita akan berlanjut di GBP USD. Kita lihat di time frame daily. GBP USD hal yang sama, membentuk bearish engulfing. Di sini juga seperti head and shoulder ya, membentuk pola M. Anda bisa lihat di sini shoulder kiri head, shoulder kanan, dan shoulder kanan ada bearish engulfing. Kalau kita lihat mengacu kepada bearish engulfing yang lain, di sini juga direspon, tapi dia naik, tidak mampu break di atas daripada ini, maka ada bentukan impulsi bearish memakan daripada candle warna hijau. Hal yang sama strateginya, saya selalu ketika ada bearish engulfing saya akan gunakan 50% sampai dengan 23,6% seperti ini. Untuk acuan koreksi ya, ini hanya untuk acuan koreksi dan bisa dijadikan momentum untuk saya sell ketika ada progres pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inset down, contohnya seperti itu. Oke, kita akan turunkan di time frame 4 jam, kita lihat. Nah, ini sangat menarik. Kemarin sudah saya tarik ya menggunakan Fibo Musang ketika ada breakout. Perhatikan di sini ya, candle impulsif bearish atau mother bar ya, dihajar oleh 3 candle bullish, 1, 2, 3, close di atas daripada
open bears, saya menggunakan Fibo Musang dan bereaksi ya. Tentunya karena saya memiliki target sampai area 1.24.875 sampai dengan 1.25.070 direspon target satunya ya, dan membentuk bearish engulfing dan akhirnya terjadi penurunan yang menurut saya cukup signifikan. Oke, maka Fibo Musang saya hapus dulu karena targetnya udah sesuai ya. Ini kita hapus dulu posisinya seperti ini, coret-coretannya tidak mampu bergerak di order block time frame 4 jam, hanya sampai dengan targetnya aja. Oke. Nah, sekarang posisinya seperti ini. Anda bisa lihat di time frame 4 jam di akhir sesi penutupan, di sini ada dorongan bearish, impulsif bearish ya, dan di sini juga ada 2 candle. Hati-hati kalau ini sampai memakan daripada candle impulsif bearish sebelumnya, maka ada potensi adanya dorongan bullish kembali ya. Artinya saya akan tandain dulu seperti ini menjadikan open bears. Perhatikan ya teman-teman. Akan bisa terjadi di sini membentuk sebuah dominan break ya. Sorry, ini adalah open bears. Nah, seperti ini. Kita membutuhkan satu candle lagi. Kalau ini impulsif bullish, ini ada 3 in setup. Tapi kalau ada 3 candle warna hijau seperti ini, maka ada potensi dorongan bullish ya. Nah, seperti ini. Close di atas opennya 1.24244, maka ada kecenderungan dia akan menguat kembali ya, tentunya menguji area golden level. Intinya di situ. Tapi kalau ini tidak terjadi dan break di bawah area ini ya, area terendahnya di sini, perhatikan ya. Ini batas area, sebentar saya tandain aja. Area, bukan area retest. Area ini ya. Area base ini ya, ini kalau di breakout di 1.23991 maka akan menunjukkan potensi penurunan berlanjut. Gambarannya seperti itu. Ya, saya tandain dulu. Ini adalah area base ya. Nah, seperti ini ya. Pantau, jadi 2 informasi antara lain seperti ini. Yang pertama, saya masih menunggu di area ini ya, area golden level. Ini ada area golden level yang menjadikan pemantauan saya ya, area golden level. Kemudian ini menjadikan zona pantau ya, karena area ini hanya memanfaatkan dari Fibonacci retracement aja, maka saya jadikan zona pantau. Kalau area tersebut nantinya ada bearish engulfing, bearish pin bar, akan terjadi penurunan. Tapi kalau ternyata break di atas daripada open 1.24244, hati-hati. Saya akan mencari Fibo Musang ya, kembali mencari area di mana ada target pertama, target kedua. Kalau terjadi seperti contoh ini ya, pembentukan bearish engulfing, maka menunjukkan penurunannya. Tapi kalau bergerak di bawah area base 1.23991, menurut saya akan menguji kuat wilayah area support pertama dan kemudian area low weekly sampai dengan posisi 1.23443. Itu gambarannya. Oke ya. Sekarang kita turunkan lagi di time frame 1 jam untuk skenario-nya. Nah, ini juga membentuk sebuah area compression, membentuk pola liquidity. Ini adalah area liquidity-nya. Ya, rawan akan terjadi sweep liquidity ya, atau disapu oleh impulsif bearish. Nah, gambaran saya langsung aja skenario saya untuk market GBP USD. Perhatikan di sini besar kemungkinan kalau terjadi berhasil break di atas open 1.244, maka ada potensi seperti ini. Tinggal nanti pantau aja, ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka menunjukkan pergerakan itu terjadi penurunan kembali. Oke ya. Nah, kita pantau dulu wilayah ini, maka kecenderungannya akan terjadi penurunan menuju area. Yang pertama menguji area ini, supportnya di 1.23671 sampai area low weekly. Ini yang pertama. Tapi kalau nanti ternyata posisi saat ini berhasil break di bawah area base 1.23991 ya, contohnya seperti ini, nah maka akan terjadi penurunan kembali, yaitu menuju area low weekly-nya di 1.23532. Oke, ini gambarannya untuk market GBP USD. Sekarang kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat time frame daily. USD Jepang Yen ada sedikit pelemahan ya, ada penurunan, gagal bergerak di atas daripada key resistance
di 135.136 gagal dan menunjukkan potensi pelemahan karena indeks dolar terjadi pelemahan, maka diiringi oleh USD Jepang Yen juga hal yang sama terjadi pelemahan. Tapi ada area base yang menunggu di posisi ini ya, dari pembentukan racing wedge. Apakah ini akan terjadi breakout impulsif yang akan tentunya menuju posisi strong low atau di 130.628. Secara keseluruhan sebenarnya untuk market USD Jepang Yen ini masih kecenderungan adalah bullish. Oke ya, masih kecenderungan bullish. Kita cek lagi time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam polanya juga ini rawan ya, karena kemarin juga sudah saya informasikan selama area pantau key resisten 135.136 tidak di breakout, saya tidak akan transaksi, ataupun di area low weekly 133.545 ketika di breakout impulsive bearish close di bawah saya tidak akan transaksi. Maka dari sini kesimpulannya adalah saya akan masih menunggu mana dulu yang akan di breakout, low weekly ataupun key resisten. Itu aja dulu ya untuk saat ini, karena USD Jepang tidak ada perubahan sama sekali. Memang range-nya cukup besar ya. Saya akan menunggu dulu posisinya, dan zona buy sudah memantau dan area key resisten juga lagi memantau posisi tersebut. Kalau ada konfirmasi baru entry. Oke. Thank you buat semuanya. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.